Polisi mengungkap kasus bocah umur 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam karung di Kabupaten Pemalang. Korban ternyata dibunuh oleh tetangganya yang masih berstatus pelajar SMA. Bertemu di Solo, Jokowi dan Sekjen Gerindra membicarakan beberapa hal. Benarkah ini sinyal Jokowi akan bergabung ke Gerindra? Warga Kabupaten Blora rela berdesakan merebutkan gunungan berisi jajan pasar dan hasil bumi. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, tanggul Sungai Klegung di Kecamatan Banyubiru jebol pada Selasa malam dan mengakibatkan banjir bandang di Desa Ngrapah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga terendam banjir. Monggo Pak Tentara, Pak Polisi, monggo bantuane iki penting wargane Pak, monggo tolong dikondisikan, parah. Ada 1 anak yang belum ditemukan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanggul Sungai Klegung di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah jebol, tak kuat menahan debit air. Banjir mencapai ketinggian 50 cm dan menyebabkan puluhan rumah warga di Dusun Ngendo, Desa Ngrapah terendam air. Banjir juga menyebabkan akses jalan terputus. BPBD Kabupaten Semarang telah berkoordinasi untuk mengevakuasi warga dan memperbaiki tanggul yang jebol. Untuk lebih pastinya, intinya yang pertama ini adalah bagaimana masyarakat aman dulu. Ketika kondisinya sudah kondusif, kami akan lebih mendorong untuk BPWS segera memperbaiki kondisi yang jebol tersebut. Sudah ada total rumahnya berdampak? Belum. Itu daerah situ sudah berapa kali? Berapa kali tanggul jebol? Kalau kejadian baru sekali ini yang kemudian. Hanya memang kondisi pemukiman itu di bawah sungai. Pihak BPBD Kabupaten Semarang akan terus melakukan pendataan rumah dan warga yang terdampak tanggul jebol. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, banjir bandang akibat tanggul jebol yang terjadi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menyebabkan 249 orang mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga. Dan tanggul yang jebol juga mulai diperbaiki. Banjir yang menerjang Dusun Ngendo, Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang akibat tanggul Sungai Klegung jebol sepanjang sekitar 15 meter. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Semarang, relawan TNI Polri, berupaya untuk membuat tanggul sementara dengan terucuk bambu dan karung sehingga aliran air tidak masuk ke rumah-rumah warga. Ada 7 kakak yang mengungsi ke tetangga. Kemudian di tetangga itu juga dalam kondisi yang bisa dikatakan relatif aman. Posko pengungsian di sini ada beberapa tempat, termasuk di dapur umum, jadi ada 3 lokasi. Dan kebetulan tadi malam itu juga untuk pengungsi sementara bisa dikatakan tidak ada di posko pengungsian, tapi tetap kita ada yang memantau dari teman-teman yang ada di sini. Itu dari semua unsur itu sampai pagi tadi, itu ada yang kita jaga standby 24 jam, itu alhamdulillah kondisinya aman semua. Warga dibantu dengan petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Semarang, relawan dan TNI Polri membersihkan rumah yang terendam banjir akibat tanggul Sungai Klegung jebol. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Banjarnegara. Sebuah kontainer hanyut terbawa derasnya arus sungai di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain itu, akibat kuatnya arus sungai juga menyebabkan jembatan penghubung antar kecamatan terputus. Ya apa ya kayak? Kontainer apa ya? Oh, sungguh. Ngeri dah.
Dari video amatir milik warga, terlihat sebuah kontainer hanyut terseret arus Sungai Serayu di wilayah Pucung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sungai Serayu meluap setelah wilayah Kabupaten Banjarnegara diguyur hujan deras dalam beberapa jam. Selain Sungai Serayu, banjir juga terjadi di Sungai Prawu di Desa Karangtengah, Wanayasa. Akibat derasnya air sungai ini, jembatan penghubung antar kecamatan pun terputus. Kondisi terkini untuk jembatan Jalan Raya Karangtengah menuju Kendal ini luar biasa besar. Ini dengan kondisi banjir yang meluap. Ini kondisi terkini untuk jembatan kita menunggu robohnya saja. Sudah nggak bisa lewat untuk R2. Ini luar biasa untuk informasi terkini. Jadi mohon untuk yang di bawah untuk hati-hati. Kondisi terkini untuk jembatan Jalan Raya Karangtengah menuju Kendal. Terima kasih. Petugasan melarang warga melintasi jembatan karena sangat berbahaya. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi mengungkap kasus bocah umur 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam karung di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Korban ternyata dibunuh oleh tetangganya yang masih berstatus pelajar SMA. Selain berstatus pelajar SMA, pelaku pembunuhan bocah umur 9 tahun di Kabupaten Pemalang tersebut juga bekerja di tempat paman korban yang berada di samping lokasi pembunuhan. Bahkan, pelaku sempat membantu melakukan pencarian terhadap korban. Polisi mengungkap pelaku membunuh korban karena panik, terpergok mengintip dan merekam korban. Yang bersangkutan sempat melakukan persetubuhan dengan korban dan pada saat yang anak korban sudah lemas. Berarti sempat untuk mengaburkan karena yang anak korban meninggal dunia, dia mencari cara akan menemukan ada karung yang dalam rumah itu ada tumpukan karung, dimasukkan ke dalam karung itu dan diikat menggunakan tali sepatu dan ditutupi oleh karung-karung yang lain. Pelaku yang kini berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum terancam hukuman 15 tahun penjara. Yuli Hardianto, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Bertemu di Solo, Jokowi dan Sekjen Gerindra membicarakan beberapa hal. Benarkah ini sinyal Jokowi akan bergabung ke Gerindra? Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Bertemu di Solo, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bakal mengundang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo saat Kongres pada Februari 2025 mendatang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Solo, Jawa Tengah pada Selasa sore. Pertemuan keduanya berlangsung cukup lama. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan jika Jokowi sangat concern dengan situasi politik dan ekonomi di pemerintahan Prabowo Gibran. Disinggung apakah pertemuannya dengan Joko Widodo membahas soal ajakan bergabung ke Gerindra, Ahmad Muzani bilang Gerindra akan menggelar kongres di bulan Februari 2025. Menyinggung soal beliau masuk, Pak Jokowi masuk ke Partai Gerindra nggak sih, Pak? Beliau merasa bahwa masa kepresidenan beliau selama 10 tahun memberikan pengabdian yang cukup maksimal kepada bangsa dan negara, dan beliau minta agar itu dianggap sebagai sesuatu bakti kepada bangsa dan negara, dan kami paham itu semua. Dan saya mengatakan kepada beliau, Gerindra insya Allah akan kongres pada Februari 2025 yang akan datang. Mengundang Pak? Nanti kami akan sampaikan kepada beliau. Jokowi sendiri tidak menjawab soal dirinya apakah akan masuk ke Gerindra, namun menjelaskan apa saja yang menjadi poin dalam pertemuan keduanya di kediaman pribadi sumber ini.
Dikit Pak. Ya, tadi saya dengan Bapak Ketua MPR sekaligus Bapak Sekjen Partai Gerindra berbicara mengenai segala hal, tapi yang ringan-ringan ya, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, tapi kita patut bersyukur bahwa kondisi politik dan ekonomi negara kita sangat baik. Jokowi memang kian dikaitkan dengan Gerindra, Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Karena pasca tidak diakui oleh PDI Perjuangan, Jokowi belum memutuskan partai politik mana yang akan menjadi kendaraan berikutnya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di kota Semarang. Pembangunan flyover yang merupakan proyek strategis nasional di era Presiden Jokowi tersebut menelan biaya sebesar 198,9 miliar rupiah. Jembatan flyover di kota Semarang sepanjang 221,4 meter yang merupakan proyek strategis nasional era Presiden Joko Widodo diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Presiden Prabowo menyatakan pentingnya pembangunan infrastruktur jembatan flyover di kota Semarang untuk membuka konektivitas akses ekonomi strategis, juga untuk memperlancar arus lalu lintas, sehingga ke depan semakin memacu peningkatan pembangunan ekonomi. Salah satu infrastruktur yang penting yaitu flyover Madukoro di kota Semarang. Kita mengerti bahwa infrastruktur adalah penting untuk membuka konektivitas, memperlancar arus lalu lintas, dengan demikian memacu pembangunan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Flyover sepanjang 221 meter lebih tersebut dibangun untuk memperlancar akses lalu lintas Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Selain itu juga untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur, Yogyakarta, Prambanan. Peresmian jembatan flyover oleh Presiden Prabowo juga dihadiri Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dosi Hanggodo, dan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, serta beberapa pejabat lainnya. Rifai Handoko, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemprov Jateng dinilai memenuhi kriteria terverifikasi 100% kepala keluarga stop buang air besar sembarangan di seluruh kabupaten dan kota. Penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono kepada PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana di Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024. Nana Sujana yang ditemui usai acara mengatakan STBM merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka stunting. Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program STBM adalah dengan mengubah perilaku masyarakat menjadi higienis dan saniter melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat. Output dari upaya tersebut meliputi stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga. Penghargaan STBM ini selain diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga diterima oleh 8 kabupaten kota di Jawa Tengah, yaitu Batang, Purworejo, Pekalongan, Sragen, Pemalang, Boyolali, dan Kota Semarang. Dalam ini Jawa Tengah mendapatkan
2 penghargaan di tingkat provinsi dan 8 penghargaan kabupaten kota gitu. Kedua penghargaan yaitu Provinsi Jawa Tengah sebagai pembina terbaik dalam hal sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Yang kedua, Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan selaku pembina terbaik dalam hal keamanan pangan olahan siap saji ataupun SOSS. Kemudian 8 kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan STBS Award, yaitu Kabupaten Pekalongan, kemudian Rembang, Pemalang, Boyolali, Kota Semarang, kemudian Sukoharjo, Pemalang, dan Kabupaten Kendal ya. Nana menambahkan, penghargaan ini menambah semangat dan motivasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah. Selain meraih penghargaan STBM, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan sebagai pembina terbaik tingkat provinsi dalam program keamanan pangan olahan siap saji. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Warga Kabupaten Blora rela berdesakan merebutkan gunungan berisi jajanan pasar dan hasil bumi. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta memprediksi puncak arus penumpang di masa libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 24 Desember mendatang. Pada tanggal itu sekitar 7.000 penumpang akan tiba di sejumlah stasiun kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Arus penumpang kereta api di masa libur Natal dan Tahun Baru akan mengalami lonjakan penumpang pada kurun waktu 19 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Untuk wilayah Daop 6 Yogyakarta, PT Kereta Api Indonesia telah menyiapkan 221.724 tiket penumpang. Dari total itu, 55% diantaranya adalah tiket kereta api penumpang untuk tujuan ke sejumlah stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Diprediksi puncak kedatangan penumpang kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 24 Desember dengan perkiraan lebih dari 7.000 penumpang turun. Tingkat kedatangan pada periode Natal Tahun Baru masih mendominasi, yaitu hingga 55% atau di angka 69.572 penumpang. Kami prediksi puncak kedatangan tertinggi pada tanggal 24 Desember 2024 sejumlah 7.541 penumpang. KAI Daop 6 Yogyakarta juga mendukung program angkutan motor gratis yang kembali digelar oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada periode Natal 2024. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Sementara itu menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik di sejumlah daerah. Di Kota Tegal, Jawa Tengah, harga cabai naik hingga 2 kali lipat dari harga biasanya. Menjelang Natal dan Tahun Baru di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, harga komoditas cabai meroket. Harga cabai hijau yang semula Rp15.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau yang biasanya dijual di kisaran Rp20.000 per kilogram, naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Harga cabai jenis rawit merah atau rawit setan harganya pun naik menjadi Rp33.000 yang semula hanya Rp28.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai merah besar tidak ada pasokan, sehingga para pedagang tidak ada yang menjual cabai merah besar. Pedagang mengaku naiknya harga cabai di pasaran akibat dampak datangnya musim hujan sehingga membuat panen petani merosot serta menjelang Natal dan Tahun Baru. Itu lombok hijau besar. Yang tadinya cuma 15, sekarang nyampe 30. Rawit hijau juga, rawit hijau kecil yang tadinya 20.000 sekarang udah 28, 30.000 lah ini.
Tapi semua naik Mas, cuman naik sedikit-sedikit, nggak kayak 3 macam barang ini. Biasanya ini ya, biasanya menjelang Natal itu barang-barang naik biasanya. Mungkin juga ini masih kemungkinan naik terus. Tak hanya harga cabai yang naik, harga mentimun juga terpantau naik dari semula Rp8.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, ratusan warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengikuti grebek gunungan dalam rangka hari jadi ke-275 tahun. Mereka memperebutkan ratusan gunungan berisi jajanan pasar dan hasil bumi yang diletakkan di sepanjang Jalan Pemuda. Sebanyak 275 gunungan menjadi rebutan warga saat digelarnya grebek gunungan dalam rangka hari jadi Kabupaten Blora ke-275 tahun. Warga terlibat saling dorong dan berdesakan untuk memperebutkan isi gunungan berupa jajanan pasar dan hasil bumi. Warga mengaku rela berdesakan agar bisa membawa pulang isi gunungan. Bahkan sejumlah warga mengaku rela datang lebih awal agar tidak ketinggalan. Grebek gunungan massal ini digelar sebagai bentuk syukur atas nikmat rezeki yang diberikan untuk Kabupaten Blora. Melalui tradisi ini, ke depan Blora diharapkan bisa lebih maju dan unggul. Tadi ikut perayaan, Bu? Kenapa? Memang sengaja datang ke sini, Bu? Ya, datang ke sini dari Perukan. Sudah berapa, Bu, tadi, Bu? Senang sekali, Blora tetap jaya. Tadi sini sama siapa aja? Sama teman-teman di sana. Memang sengaja ya? Agar acara bisa berjalan dengan lancar dan juga hikmah. Saya tidak mengira antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Jadi tadi gunungannya hampir 275 gunungan. Jadi sepanjang jalan dari Grojogan sampai MD Mall laris manis semua. Grebek gunungan massal diikuti oleh seluruh kantor dinas dan kecamatan di Kabupaten Blora. Mereka menyajikan keunggulan hasil bumi yang ada di wilayah masing-masing. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.